Di era digital ini, banyak pertanyaan tentang buku. Apakah buku cetak itu masih dibutuhkan? Karena di kota-kota besar kita tahu semua orang punya kebiasaan membaca buku elektronik atau e-book. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Lalu yang jadi pertanyaan, perlukah buku cetak? Buku tentu saja adalah buku bacaan itu perlu dibagikan, perlu diterbitkan, perlu dicetak atau tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalaupun dicetak, apakah ada yang membaca? Karena anak-anak sekarang gadget di tangan sudah cukup. Mereka membaca, mendapatkan informasi dari gadget. Nah, ini dilema yang menarik karena Helmy Yahya, salah satu sosok yang kita kenal selama ini yang peduli pada urusan baca-membaca, literasi, tergerak hatinya. Dia kemudian mulai menginisiasi sebuah gerakan, mengajak serta benihbaik.com dan teman-teman yang punya perasaan galau yang sama tentang apakah buku ini masih dibutuhkan atau tidak. Karena itu hari ini saya mengangkat cerita tentang gerakan berbagi jutaan buku untuk Indonesia. Gerakan apakah ini? Mari kita sambut Helmy Yahya. Tunggu. Sebelum kita duduk, ini apa ini? Ini juga relevan dengan ini. Jadi saya baru saja menulis satu novel dengan teman-teman. Ini bercerita tentang bahwa orang yang mengelilingi bumi pertama itu bukan Columbus, bukan Magellans. Oh, okay. Tetapi orang Maluku. Orang Maluku? Bukan karena Andinoya, orang Maluku. Namanya Enrique Maluku. Coba diulang lagi, orang apa? Orang Maluku. Oke, Noya itu dari mana? Maluku lah. Bangga saya pada nenek moyang saya. Oh iya. Jadi ini Tapi nanti cerita. Nanti cerita ya. Pembuktiannya apa? Kita udah punya kajian sejarahnya dari survivor yang ikut ekspedisi itu. Jadi dan orang Spanyol aja membuat film ya dan udah mengakui bahwa Enrique itu ada di ekspedisi itu dan memang dia dibilang will bring you home, akan membawa ke Maluku. Karena dulu Eropa itu kan mencari Pulau Maluku untuk mendapatkan rempah-rempah. Jadi ini saya pikir supaya kita juga Bang Andi bahwa nenek moyangku orang pelaut itu bukan slogan kosong. Karena dulu kita memang menguasai dunia. Ini yang saya bilang remaja kita sekarang ini anak muda kan agak-agak melupakan sejarah. Bahwa kita dulu itu hebat banget. Oke, dan ini membangkitkan perasaan bangga, ya, perasaan yakin bahwa memang kita bangsa yang besar. Banget, terutama di bidang kelautan. Jadi nggak salah sekarang ya, ada Menteri Maritim, Menko Maritim. Pak Jokowi mengatakan tol maritim. Jadi ini supaya tidak menjadi slogan kosong. Kekayaan kita itu di laut. Dulu kita kapal-kapal kita lebih hebat dari Eropa dan lebih hebat dari China sekalipun. Menyenangkan dengar ini ya. Kita berikan aplaus dulu. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Silakan duduk. Oh, di sini sekarang. Sini ya. Iya. Nggak di situ ya? Jangan di situ. Karena hari ini Anda dan saya yang memandu. Oh. Ya. Tapi karena jangan. Honor tetap satu. Iya. Yang bagi dua itu urusan surgawi. Alhamdulillah. Ya, oke, silakan duduk. Helmy Yahya. Thank you, Bang Andi. Coba kasih perspektif dulu tentang gerakan berbagi jutaan buku untuk Indonesia. Apa yang membuat seorang Helmy Yahya terpikirkan untuk memulai gerakan ini? Jadi saya terganggu banget ya. Karena kita punya cita-cita 2030, 2045 akan menjadi negara 4 besar, 3 besar dunia. Ya, wah itu nggak main-main. Kita mengalahkan Italia, Inggris, Perancis kita lewatin semua. Jerman kita lewati. Tapi saya bilang, untuk mencapai itu kuncinya adalah SDM. Ya, kita nggak ada gunanya kita punya penduduk banyak, sumber daya alam banyak, komoditi banyak, mineral banyak, tapi kalau tidak punya SDM. Dan Pak Jokowi itu sebenarnya sudah mengatakan periode kedua beliau adalah SDM. Nah, bagaimana kita menyiapkan untuk itu, mengantisipasi itu kalau kita lihat stunting ya,
masih menjadi persoalan bangsa ini yang relate ke IQ. Bang Andi, saya kaget kemarin, sebulan yang lalu saya melihat daftar di ASEAN itu IQ orang Indonesia itu juru kunci. Dari 11 negara ASEAN kita sama dengan Timor Leste. Jadi Laos, Kamboja, Myanmar yang kita duga di bawah kita di atas. Ternyata di atas. Jangan lagi Singapura. Singapura itu 100 lebih. Wow. Nah, saya pikir ini persoalannya. Kenapa ya terjadi demikian? Nomor 2, ya. Nomor 2 itu kita ada data dari UNESCO, literasi kita itu dari berapa 60 atau 70 negara yang disurvei, kita tuh bottom loh. Kita juru kunci nomor 2 dari bawah, hanya di atas Botswana. Oke. Ya, padahal angka buta huruf kita tuh cukup tinggi. Kenapa? Ya, ternyata persoalannya adalah ketersediaan buku menyedihkan. Norwegia itu satu orang bisa terakses 40-50 judul buku. Kalau di Indonesia? Indonesia itu satu buku untuk lebih dari 100 orang. Wah, itu udah koyak-koyak gitu. Jadi ini menjadi Orang yang persoalan. terakhir udah nggak bisa baca apa-apa, itu udah hancur Betul. itu buku. Jadi kalau data, semoga ini tidak salah. Ini ada teman dari IKAPI ya, ada dari Intan Pariwara mengatakan saya, 1 tahun tuh buku yang kita terbitkan hanya 2 juta. 2 juta buku, sementara penduduk kita 270 juta, berebut itu kan. Belum lagi di daerah 3T ya. Indonesia Timur, daerah-daerah tempat Anda lahir lah ya. Jadi itu lebih menyedihkan lagi. Ya kalau anak-anak kota iyalah. Wah, kita udah nggak baca buku karena mereka internetnya bagus. Kita itu internet tuh belum, nggak usah di Indonesia Timur lah, nggak usah di 3T. Ya. Cek aja Muara Gembong. Ya itu pun kita kadang-kadang masih mengalami kesulitan. Bagaimana mau online? Jadi menurut saya buku cetak itu masih tetap diperlukan Bang Adi. Oleh karena itu kayaknya kita harus bergerak sama-sama. Saya sudah mengajak banyak orang, termasuk beberapa penerbit, ratusan penerbit, Bang Andi. Bergabung dalam gerakan Bergabung dalam ini dan mereka siap support dengan memberikan harga yang sangat-sangat ringan gitu. Tinggal tugas kita, ayo ini gerakan bukan gerakan saya aja, kita sama-sama, alhamdulillah benih baik, menyambut baik ya, untuk kita mencari donasi, kita ketuk-ketuk pintu perusahaan-perusahaan yang punya corporate social responsibility, budgetnya, untuk yuk, kita bantuin karena ini penting dalam rangka mengejar 2030-2045. Dan ini terbuka untuk siapa saja Siapa yang aja? mau bergabung. Siapa aja? Tidak monopoli dari seorang Helmi, Benih Baik, Ki Kendi, enggak. Termasuk Semua. perorangan pribadi. Kita lagi di sini ada Ketua IGI Ikatan Guru Indonesia juga Bang Andi. Ya, kita akan bila perlu nanti murid-murid ya melalui guru-guru yang tergabung ke mereka diajak juga untuk berdonasi untuk nyumbang buku ke temannya yang membutuhkan. Iya. Banyak buku-buku bekas baca yang masih bagus, yang kalau itu disumbangkan ke teman-temannya, anak-anak di Indonesia di 3T tadi ya, terluar, tertinggal, terdepan itu sangat-sangat berharga ya. Mungkin buku di sini kita loakin, tapi di sana ditunggu-tunggu dengan mata berbinar-binar. Itu kan ceritanya banyak benar ya? Oh banyak. Dari di daerah-daerah itu memang ekstrim perbedaannya, gapnya itu ya. Kalau kita datang ke daerah, kita bawa 100 buku aja, itu aduh hebohnya itu seminggu nggak selesai-selesai itu. Mereka berebut dan bahagia sekali. Sementara di sini kita lihat buku berserakan tidak tersentuh, sedih. Jadi jomplang. Nah kalau pengalaman Anda ini ya, Anda kan juga penulis ya. Kondisi apa yang menghambat literasi ini berkembang di negeri kita? Ya banyak faktor ya, kalau dibilang minat baca juga tidak ya. Karena angka buta huruf kita ternyata keren Bang Andi. Ya di bawah rata-rata dunia lah ya. Persoalannya ketersediaan yang tidak ada. Jadi menurut saya ini kita harus memperbanyak penerbitan buku dan distribusi menjadi penting nih. Distribusi menjadi penting. Dan saya tidak tahu karena ini kan menyangkut industri ya. Percetakan, penerbit yang juga mestinya agak berpihak nih kepada penulis. Karena di luar negeri itu penulis-penulis itu kaya raya. Ya, kita ingat J.K. Rowling yang menciptakan Harry Potter gitu ya. Di sini saya kemarin baru ketemu Andrea Hirata gitu yang membuat Laskar Pelangi dan saya tidak tahu lagi sekarang kegiatan beliau apa. Padahal kita dulu terkagum-kagum ya. Bukankah dari buku bisa mempopulerkan satu kawasan yaitu Belitung. Jadi betapa hebatnya buku. Jadi kalau kita diinisiasi, nah saya baru ketemu kemarin di Solo ada sekelompok anak muda memberikan edukasi ngajarin nulis kepada guru dan murid. Ini menarik juga. Karena kalau kita lihat secara sejarah, bangsa kita itu bukan bangsa yang nulis ya. Bangsa kita itu adalah bangsa yang bertutur.
Kita mencari sejarah aja susah. Bukti-bukti tulisan, termasuk waktu kami meresearch tentang Enrique. Kita researchnya internet, terus Bung Renat Tawas, saya menulis ini dengan Renat Tawas, harus ke Spanyol, tapi kita sepakat buku, terutama buku cetak itu masih sangat diperlukan. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya juga kita mendengar ya, apakah itu testimoni atau pandangan dari Duta Baca Indonesia. Yang sekarang? Bukan, yang mungkin pertama ya. Karena saya merasa saya yang kedua atau menggantikan dia. Tapi ini nggak kenal saya. Mungkin nanti setelah ditayangan baru kenal. Kayaknya Namanya sih mirip ya, namanya Tantowi Yahya. Mari kita lihat statement dia. Saya ditunjuk sebagai Duta Baca Indonesia pertama dan itu merupakan satu kehormatan yang sangat besar bagi saya. Saya waktu itu selama 5 tahun ya, 2006 sampai dengan 2011, saya tugasnya itu adalah menularkan minat baca kepada masyarakat ya, khususnya anak-anak dan juga ibu. Mengapa ibu? Karena saya memang suka baca dan yang menularkan minat baca itu adalah ibu saya, almarhumah. Karena menurut saya kebiasaan membaca itu bukan turunan, tapi adalah proses dari penularan. Nah, oleh karena itu tema kampanye saya selama 5 tahun itu 2006-2011 adalah Ibuku Perpustakaan Pertamaku. Pengalaman menarik adalah ketika kita ke pedalaman Kalimantan Barat waktu itu ya. Dan waktu itu tidak ada transportasi kecuali pesawat penerbang perintis yang dipiloti oleh seorang misionaris. Saya kaget ketika sampai di Kalimantan Barat ya. Kemudian kita tidak ke mobil, tapi ke tempat parkir pesawat. Pesawat itu kecil banget, sampai kita dorong sama-sama gitu loh. Nah terus ketika di atas pesawat gitu, saya tanya kepada pilotnya, aku bilang, Cap, ini serem sekali ya di bawah ini ya, hutan begitu lebat, cuman ada sungai-sungai kecil gitu. Terus dia bilang kayak gini, ya Pak, di sini katanya kalau sampai kita jatuh, ya belum tentu kita bisa hidup. Karena kita pasti dimakan buaya, kata di sini. Itu kenangan yang tidak terlupakan. Nah ketika kita sampai di tempat itu, luar biasa loh, di pedalaman hutan di Kalimantan Barat, tempat suku Dayak. Ini suku Dayak yang kita datangin. Jadi bagaimana kita menimbulkan minat baca di mereka. Ya sekarang ini tantangannya semakin berat ya, terutama sejak adanya gadget ya. Saya tetap berharap buku itu murah ya. Jadi buku itu tidak perlu hardcover, tidak perlu lux. Contohlah India. India itu mencetak buku itu miliaran ya per tahunnya ya. Dan itu dibuat sedemikian murah karena dia memakai kertas yang biasa saja. Tidak ada warna-warni, tidak ada cover yang lux, yang penting kontensnya. Sehingga buku itu tanpa disubsidi pemerintah pun, buku itu murah. Gitu. Nah kita hendaknya menuju ke sana. Buku itu yang penting itu kontensnya, yang penting itu bisa dibaca. Karena kalau sudah kita membawa ke daerah, mereka jadi mikir kalau buku itu lebih mahal daripada biaya makan mereka. Gitu. Iya, menarik. Duta Baca Indonesia pertama. Tapi Anda tadi mengatakan harusnya nggak tepat dia jadi duta. Harusnya karena Anda lebih banyak baca buku Saya daripada. lebih banyak baca buku. Nanti cerita ya, bagaimana pengalaman kita di masa kecil Ya. mengakses buku. Karena pertama memang logistik tadi membuat buku mahal. Apalagi saya besar di Papua jadi mahal sekali ya, dan lama. Nyampenya. Udah dari Amerika atau dari Eropa sana, buku itu sudah terbit 1 tahun yang lalu baru bisa diterjemahkan di sini. Ya. Baru kemudian setelah itu dikirim lagi ke Papua, ke tempat Anda di sana, yang kemudian makan waktu lagi. Jadi kita ini betul-betul dapat ampas sebenarnya dari ilmu Ingat nggak pengetahuan. waktu Benih Baik kerjasama dengan kita mengirimkan buku kemana? Maluku kemarin ya? Ke satu daerah di mana gitu, Manggarai atau apa gitu. Itu nyampenya lama banget. Iya, udah pasti. Tapi jangan kecil hati ya. Nanti kita akan bicarakan lagi. Terutama nanti kita akan ngundang local heroes. Orang-orang yang selama ini sudah berjuang dengan cara mereka, dengan keterbatasan mereka. Unbelievable. Dan itu membuat kita berbesar hati. Oh, kita nggak sendirian. Masih banyak orang baik yang peduli pada urusan buku ini. Nanti kita akan lanjutkan. Tapi sekarang kita rehat sejenak.
Saya akan segera kembali. Nah di situ di SMA saya minta sama Tuhan, sama Allah, ya Allah, aku ingin jadi penulis karena satu-satunya pekerjaan yang tidak diskriminatif itu menulis. Ya, menarik sekali ya. Apalagi kalau kita, karena kita sama-sama anak kampung lah ya, anak daerah. Itu melihat dari perspektif kita yang hidup dan besar di daerah. Itu kan mendapatkan buku tuh luar biasa susahnya. Saya dulu untuk baca Kompas saja ya, di Jayapura ini, ibu kota, ingat ibu kota. Itu harus nunggu 1 hari berikutnya, baru saya bisa dapat membaca koran yang sudah basi. Karena kejadiannya sudah terjadi 2 hari. Buku juga begitu, majalah juga begitu. Jadi kesulitan kami atau kita di daerah itu adalah mendapatkan akses bacaan secepat-cepatnya dalam kurun waktu yang relatif hampir sama dengan daerah lain, tapi tidak bisa. Dan jadi mahal karena logistik. Betul. Nah, pengalaman Anda sendiri di kampung halaman dulu? Sulit sekali mencarinya. Waktu saya ke Palembang, kota cukup besar ya. Kompas saja datangnya siang hari ya. Gitu. Jadi bayangin tuh, bisa aja kejadian tuh toko yang dibilang masih hidup udah mati tuh sebenarnya waktu kita udah baca ya. Jadi sebegitunya lah. Nah bayangkan tuh kota besar. Dan saya punya pengalaman kemarin ngirim buku gitu ke Wamena. Biaya kirimnya Bang Andi itu lebih mahal daripada buku yang dikirim. Tapi kemudian cerita mengenai local heroes tadi ya. Ya. Di KKND ini beberapa kali ya kami mengundang orang-orang yang mendorong literasi di daerah-daerah yang terpencil 3T tadi ya. Saya ingat ada satu cerita, tapi ini masih di Jawa Barat, ada namanya Mang Ai. Dia ini sebenarnya tukang horden. Ya, tukang horden yang keliling kampung, keliling ya dia kasih sampelnya, ada contohnya aja. Kalau orang mau baru dia gunting, dia ukur dan seterusnya. Nah, waktu dia keliling-keliling dia lihat ada anak-anak itu nangis. Nah, ternyata berebut buku. Dia bilang, kenapa berebut? Ya karena itu buku satu-satu jadi berharga sekali. Dia bilang, astaga, ini penting sekali buku. Dari situ dia mulai mengurangi pendapatan dia untuk kemudian dia belikan buku. Dan kemudian dia senang kasih ke anak-anak itu, terus anak-anak bahagia. Nanti kalau pulang ke rumah istrinya tanya, gimana laku nggak? Nggak ada yang laku, dia bilang gitu. Nggak ada, padahal ada dan dia belikan untuk itu. Jadi nggak ada untungnya. Nah kemudian singkat kata waktu tampil di KKND dia sudah punya satu tanda kutip gedung bagus, 2 lantai. Bukan cuma perpustakaan tapi komputer. Ajar komputer di situ. Nah cerita ini kan bukan cerita dongeng di negeri ini. Dan banyak cerita, kita kan tahu. Ada perpustakaan kuda lah, di Toba sana ada perahu, ya ada becak, ada tukang jamu gendong yang bawa itu dan seterusnya. Kalau Anda lihat local heroes ini seberapa pentingnya? Dahsyat Bang Andi. Itulah yang kita harapkan ya. Jadi kita itu memang kekurangan hero ya. Jadi menurut saya ini disebut juga unsung hero ya, pahlawan tidak dikenal yang melakukan kebaikan gitu. Dan mereka itu kadang-kadang juga tanpa berharap untuk terkenal ya. Jadi itu yang saya pikir kita harus salut, harus angkat topi, dan kita harus berikan penghargaan. Jadi menurut saya keren banget. Ya, menarik sekali ya kalau kita lihat local heroes. Nah, sekarang saya mau putarkan juga statement dari Duta Baca Indonesia sesudah Najwa Shihab. Jadi Tantowi, Andi Noya, Najwa Shihab, yang berikutnya sekarang ini Golagong. Nah, ini dia statement dia. Ya panjang, orang nggak pernah taunya Golagong jadi penulis, taunya Golagong jadi duta baca, panjang. Itu dimulai dari kelas 4 SD ketika kehilangan tangan, ya. Jadi kehilangan tangan, orang tua itu kan pasti bertanya nih dalam hati, ini anak dengan satu tangan minder apa biasa aja. Jadi ayah saya itu menyuruh saya berolahraga, lalu membaca buku, kemudian mendengarkan dongeng sebelum tidur. 3 kegiatan itu menempa saya dari sejak kelas 4 SD dengan lika-likunya. Nah itu SMP udah bikin komik. Nah SMA, nah di situ di SMA saya minta sama Tuhan, sama Allah, ya Allah, aku ingin jadi penulis karena satu-satunya pekerjaan yang tidak diskriminatif
itu menulis. Saya kuliah di Fakultas Sastra. Nah, saat itu saya udah mulai menulis puisi. Jadi saya ini lahir dari rahim puisi. Ya, saya ditunjuk tanggal 30 April 2021. Jadi pemberitahuannya sih ada kali sebulan sebelumnya tuh. Apa 3 minggu, saya lupa, sebulan sebelumnya deh. Di telepon gitu ya. Akhirnya saya belusukan karena jatah saya, kewajiban saya cuma 12 titik kegiatan. Jadi saya hanya datang dalam 1 tahun ke 12 titik. Dan itu nggak cukup untuk menaikkan indeks literasi masyarakat. Makanya saya bilang, boleh ya saya bebas, program saya safari literasi. Akhirnya saya sebarkan seluruh Indonesia, disambut oleh komunitas, oleh dinas perpustakaan di daerah. Nah, jadi kalau saya safari dengan asisten saya, bawa mobil dari Perpustakaan Nasional itu, disupport 4 titik APBN, itu bisa beranak pinak jadi 200 kegiatan. Sampai hari ini mungkin dari tahun 2021, mungkin saya udah bisa datengin sekitar 500 titik kegiatan kan. Nah, saya selalu bilang, di urusan variabel membaca ini, kami jatuh bangun. Dan Perpusnas sudah punya data baru. Kita trennya lagi naik, yang tadi saya sebut, 1 buku ditunggu 90 orang, bukan nggak mau baca. Dan itu saya cross check di lapangan. Jadi akhirnya saya temukan masalahnya. 1, kepala dinas yang merasa dibuang, sehingga dia tidak kreatif, tidak memotivasi pustakawan-pustakawan di perpustakaannya. Ketika saya datang, ketika saya jadi duta baca, saya masuk tuh ke persoalan-persoalan akar masalah itu. Kedua, akses perpustakaannya itu sulit. Di Jawa, ya, di Sulawesi, di Sumatera, itu pesta pora kita. Toko buku di mana-mana, perpustakaan di mana-mana. Nah, di Bali sampai ke Papua, persoalannya itu. Orang pengen ke perpustakaan susah. 3, distribusi bukunya susah. You punya buku harga 50.000. Anak Papua minta, kita kirim, ongkos kirimnya 150. Ya, program saya tersisa 3 tahun lagi ya. Tahun ini Desember, berarti masuk ke periode ketiga. Nah, Gerakan Indonesia Menulis. Jadi safari literasi, saya akan kurangi belusukan, tapi saya hanya sporadis saja datang ke satu kota, 1 minggu, balik lagi. Di situ belusukan dengan Perpustakaan Nasional, dengan Perpustakaan Provinsi dan daerah, lalu bekerja sama dengan komunitas-komunitas, bikin pelatihan, harus menghasilkan minimal 1 buku. Gerakan Indonesia Menulis. Nah, kalau asumsinya karena saya punya 12 kegiatan, maka 12 buku. Ya, pengalaman ini memperkaya kita ya, cerita Golagong sebagai duta baca. Jadi dia memberikan perspektif kita melihat dari daerah per daerah ya. Betapa mahalnya sebuah buku yang di Jakarta mungkin itu aja udah mahal. Ya, kemudian sampai di sana jauh lebih mahal dan itu menghambat orang untuk mengakses buku-buku bacaan yang bermutu. Betul. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan dengan mengundang tadi ya kisah nyata. Karena kalau kita cerita gini kan dikira itu ngarang-ngarang aja gitu kan. Apalagi Anda pengarang kan. Ini kan Anda karangan Anda ini kan. Iya. Tapi saya kan nggak garang cerita. riset. Oke. Nanti kita akan lanjutkan dengan mengundang tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Dalam keterbatasan mereka berbuat sesuatu untuk negeri tercinta. Ikuti terus Ki Candy. Ya. Karena waktu keliling itu sambil bawa buku, sambil gendong bakul itu saya bilang, jamu-jamu, buku-buku, yang mau pinter baca buku, yang mau sehat beli jamu. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan co-host istimewa hari ini adalah Helmi Yahya. Honor gue lebih gede nih sekarang. Urusan honor nanti di belakang aja ya. Belakang. Oke. Jadi Bung Helmi ini menarik sekali ya. Tadi kan kita cerita banyak orang baik di sekitar kita, orang-orang dengan segala keterbatasan mendorong untuk anak-anak mendapatkan akses kepada buku. Ya. Penting. Penderitaannya panjang dan ada 2 orang hari ini yang kita akan undang, sosok yang istimewa pasti ya. Di acara Ki Candy selalu istimewa. Selalu lah. Kalau co-host masih dipertanyakan istimewa atau tidak. Oke, namanya Bu Kiswanti. Kita panggil, mari kita sambut Kiswanti. Biasa dipanggil Bude Quiz.
Ya, Bu Dekis. Ya, matur nuwun, terima kasih. Sami-sami Pak. Silakan duduk. Budekis. Oke. Oke. Kita mulai dari Anda berasal dari mana? Saya terlahir di Jogja, tepatnya di Bantul, masih daerah Yogyakarta. Dan tahun 93 saya tinggal di Parung, Bogor. Oh dekat dong ya. Oke, Ya. sampai hari ini. Sampai hari ini, jadi baru 32 tahun. Pekerjaan Bu Dekis ini sehari-hari apa? Saya sebagai ibu rumah tangga Oke. dan mengelola taman bacaan dan menjadi tukang sapu ngepelnya taman bacaan juga dan jualan makanan kecil-kecilan. Kalau dulu sempat jualan jamu itu waktu untuk mengumpulkan uang untuk beli buku, Pak. Ya. Karena waktu keliling itu sambil bawa buku, sambil gendong bakul itu saya bilang, jamu-jamu, buku-buku, yang mau pinter baca buku, yang mau sehat beli jamu. Yang mau sehat dan pintar, minum jamu sambil baca. Nah, jangan merasa rugi beli jamu karena uangnya itu untuk beli buku dan buku itu untuk Anda. Karena waktu 97 itu kan saya enggak tahu Pak mau minta buku kepada siapa lah. Orang saya juga cuma lulusan SD. Jadi orang tua pekerjaan apa kok anaknya? Kenapa? Tunggu. Kenapa anaknya atau Anda sampai SD aja dulu? Ke almarhum bapak saya seorang penarik becak, almarhumah simbok saya pedagang jamu gendong. Nah, almarhum bapak saya itu menarik becak dan harus menanggung kehidupan 13 mulut. Apa? 13 orang. Jadi kan Siapa harus aja? makan. Ada nenek, kakek, bude, Pak D, terus bule plus anak-anaknya itu. Jadi boro-boro untuk sekolah, untuk makan sehari-hari pun sangat sulit dan aduh saya pengen nangis jadinya. Tisu. Karena untuk bisa tahun 60-an, 70-an tuh bisa makan nasi itu adalah hal yang Mewah. luar biasa. Karena saya setiap hari itu hampir makannya itu nasi goge. Goge itu adalah masakan nasi singkong atau tiwul. Barangkali kok teman-teman saya ada yang dari Gunung Kidul, tiwul itu kan dikukus dimakan, tapi apabila tidak habis itu dijemur yang nanti akan menjadi bahan makannya bebek. Tapi karena ketidakmampuan orang tua kami ya itu dibeli, dicuci bersih, dikukus dan itu untuk makan saya. Tunggu. Pertanyaan saya berikutnya ini penting ini. Lalu bebeknya itu makan apa? Ya, bebeknya juga masakan goge Pak. Berarti saya temennya bebek itu tadi. Jadi berebut sama bebek, iya. bersaing sama bebek. Ya kita ketawa sekarang, tapi Iya. pasti dulu nangis lah ya. Minta maaf ini, saya supaya kita nggak nangis bareng ini, jadi saya menghindar. Bang Andi harus minta maaf sama bebek ya. Anda menghina bebek tadi. Iya. Baik, jadi kehidupan sesulit itu waktu itu ya. Sangat sulit Sehingga dan sekolah berhenti di SD. terus saya tuh nakal. Jadi almarhumah simbok tuh harusnya baru numbuk kunyit sama jahe, tapi saya udah masukin kencur kan, jadi rasa jamunya nanti ndak enak. Akhirnya saya dialihkan sama almarhumah bapak saya ngambil dulu hanya 2 gambar yang saya kenal, yaitu gambar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sama Insinyur Soekarno. Jadi itu digunting-gunting oleh bapak saya suruh nyusun. 3 kali saya Main puzzle anteng, ini. tapi keempat kali saya udah enggak mau karena daun telinganya ada yang disembunyikan. Saya enggak mau nyusun itu lagi karena mau sampai sore juga Nggak nggak bakalan pernah selesai selesai. karena daun telinganya disembunyikan. Maksudnya apa? Ya, Bisa, biar maksud- saya tidak ngerecokin Kemana-mana. yang waktu numbuk jamu. Terus akhirnya sama almarhumah bapak saya diguntingan huruf per huruf. Dari situlah saya diajarkan membaca dengan huruf yang besar-besar. Waktu itu kan bapak kalau pulang narik becak tuh beli koran yang terbit pagi, sore kan sudah suka dikasih di Jadi dalam pangkalan kesulitan becak hidup masih itu. beli koran itu ya? Sudah dibagi sama ini yang jualan koran itu. Ini menariknya ya, karena kehidupan yang sulit, tapi orang tua punya keyakinan tentang pentingnya Membaca. ilmu pengetahuan Membaca dan minimal, membaca itu, ya. Nah ini menarik. Nanti kita akan tanyakan awal mula hati ini tergerak untuk kemudian membuat rumah baca atau perpustakaan apa namanya? Warung baca anak Lebak Wangi. Warung baca Anak Lebak Wangi, yang kami singkat Warabal. Warabal. Oke, nanti ceritakan. Tapi kita simak dulu liputan berikut ini.
Mencerdaskan anak bangsa dengan cara yang sederhana. Itulah yang dilakukan oleh Kiswanti, perempuan berusia 55 tahun asal Bantul, Yogyakarta yang berhasil menyalakan minat baca dan semangat belajar anak-anak di Kampung Lebakwangi, Parung, Bogor. Berawal dari keprihatinan akan kurangnya akses pendidikan dan minat baca anak-anak Parung, ia memanfaatkan teras rumah sederhananya sebagai perpustakaan dan taman baca. Kiswanti juga membawa buku-buku koleksinya saat menjajakan jamu dagangannya. Meski Kiswanti hanya lulusan sekolah dasar, dengan tekad kuat dan kerja kerasnya, kini Taman Bacaan Masyarakat Warung Baca Lebakwangi atau TBM Warabal telah banyak berkembang. Di gedung 2 lantai inilah kegiatan belajar pendidikan usia dini setiap harinya dilakukan. Aktivitas belajarnya pun dibuat beragam. Ada menggambar, mewarnai, membaca, membentuk huruf dengan plastisin, hingga bermain balok. Nama aku Luke, umur aku 5 tahun. Aku suka diajarin bude, dongeng. Aku kata bude disuruh terima kasih sama orang tua. Nama aku Agnes, umur aku 6 tahun. Menggambar, mewarnai, menulis, baca. Kamu suka nggak diajarin sama Bude Kis? Suka, karena selalu sabar, baik. Dibantu dengan 13 relawan, TBM Warabal juga mengajarkan murid pendidikan Al-Quran, kelas matematika, dan bahasa Inggris. Alhamdulillah banyak yang masih percaya, masih menitipkan anaknya di sini, didampingin sama kita. Jadi kan setidaknya mereka masih mau memandang ada sosok Bude Kis juga yang berperan besar di belakang kita semua. Kalau guru PAUD itu kalau nyari gaji ya maaf-maaf aja jauh, karena kan PAUD itu cuma 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. Selebihnya mah lillahi ta'ala. Hingga kini total anak didik Kiswanti sudah mencapai 1.300 orang. Ia juga membantu beberapa anak didiknya untuk mendapatkan beasiswa hingga ke perguruan tinggi. Buku memang menjadi senjata Kiswanti dalam memajukan pendidikan di lingkungan tempat tinggalnya. Kini, 4.000 koleksi buku sudah dimilikinya dengan cara-cara yang unik. Jasa Kiswanti dalam dunia pendidikan tak perlu diragukan. Beberapa penghargaan di dunia pendidikan sudah berhasil ia dapatkan. Bagi Kiswanti, manusia tanpa pendidikan ibarat hidup dalam kegelapan. Ia berharap semua orang bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan merata. Ya, jadi udah ketemu presiden ya. Nah, tapi tentu kami berdua ini ingin tahu awal mulanya bagaimana sampai kemudian muncul Warabal ini, warung ini. Kan maaf ya, lulusan SD, hidupnya susah, dan saya dengar ini, saya mau konfirmasi, pernah jadi pembantu rumah tangga. Betul. Nah, bisa cerita dulu dari pembantu rumah tangga ini, umur berapa dan kenapa jadi pembantu rumah tangga? Baik, saat tahun 87 kan temen udah lulus SMA, saya bingung ini mau patokannya siapa. Nah selama ini saya sama bapak kan sering dibelikan majalah anak bekas. Nah di situ kan ada surat menyurat antara teman. Nah saya nulis surat teman ke Jakarta. Orang tua teman saya itu ibunya sebagai kepala pembantu rumah tangga dan suaminya seorang sapam. Majikan saya waktu itu suaminya dari warga Filipina, istrinya dari warga kewargaan Belanda. Pembantunya sudah 6 lah. Saya yang dari Bantul nggak pernah ngepel, suruh ngepel ya nggak bisa itu terus. Nah suatu hari baru hari ke-5 teman saya yang biasa menyajikan minum di ruangan kantor apabila ada tamu itu sakit, saya menggantikan beliau. Dan terus saya kaget di situ ternyata itu ada buku-buku yang sedang sangat saya inginkan. Waktu itu saya ingin memiliki buku komik Koping Ho. Saya baru punya 5 eksemplar. Yang sangat diinginkan Koping Ho. Saya pikir apa gitu. Iya. Terus juga ini
buku puisi Rambut Emas karya Naning Pranoto. Terus saya mengajukan bahwa saya tidak usah digaji uang, waktu itu saya akan digaji 40.000, saya minta digaji buku saja. Ternyata itu menjadi celaka, saya dipanggil ke kantor, wis kayak orang pencuri ketangkep, ditanya-tanya, dikira saya mata-mata dari sebuah perusahaan. Akhirnya alhamdulillah teman saya itu masih menyimpan beberapa surat saya gitu. Terus ada dari situ saya sudah tidak boleh sebagai pembantu biasa, tapi saya dinaikkan menemani anaknya untuk berangkat sekolah dan ditugaskan membacakan buku cerita. Itu sayangnya hanya 3 bulan kerja di situ karena masa visa tinggalnya di Indonesia sudah selesai. Itu. Stop sampai di situ dulu. Ini udah kelihatan nih ya mau kemana, tapi kita harus rehat dulu ini. Ya, jadi menarik kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Seperti yang disebutkan oleh relawan Entik Winarti, gajinya tuh 1 juta, Sebulan? sabar, jujur, tawakal, bukan duit. Dan BCA, Bank Sentral Akhirat. Tunggu, sebelum kita tanya-tanya lagi ke Bu Dekis, saya ingin komentar Anda melihat atau mendengar cerita ini. Saya boleh nanya? Oke. Biar nggak makan gaji buta gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bude, tadi lompat nih saya nanyanya. Tadi gedungnya tinggi 2 lantai, terus punya karyawan banyak. Itu kan pasti ada biayanya ya? Iya. Dari mana dapatnya? Kalau bangunan itu kami hanya memiliki hak guna selama warga masyarakat masih memerlukan tempat itu. Nah kalau relawan-relawan ini ya alhamdulillah. Itu gedungnya punya siapa? Gedungnya punya siapa? Punya Ibu Ani Hasim, Dipinjamkan? Mbak Rahayu Saraswati. Oh. Iya itu. Dipinjamkan? Ya, dipinjamkan. Oke. Kami hanya hak pakai itu. Oke. Tapi untuk perawatannya itu tanggung jawab kami. Nah, kan ada duitnya, ada biayanya. Iya, nah itu dia ya itu tadi kekuatan doa banyak orang, alhamdulillah. Kadang saya diminta untuk cerita tentang bagaimana proses taman bacaan. Nah situ saya dapat transport, nah itu buat operasional. Karena memang saya sama suami sudah punya perjanjian pranikah waktu mau menikah. Waduh. Saya pengen punya cita-cita memiliki perpustakaan gratis. Jadi kalaupun saya punya penghasilan, bukan untuk menunjang rumah tangga, tapi saya ingin mewujudkan cita-cita saya. Dan saat ini dibantu oleh 13 relawan, tadinya ada 15, 2 meninggal karena kena dampak terpapar COVID. Dan 13 relawan itu ya kami di kegiatan ini yang gratis hanya peminjaman buku. Selebihnya kami kenakan biaya dengan sistem infak. Infak itu berarti sesuai kemampuannya. Dan alhamdulillah teman-teman hingga saat ini masih bertahan, ya itu tadi seperti yang disebutkan oleh relawan Entik Winarti, gajinya tuh 1 juta, sebulan? Sabar, jujur, tawakal, bukan duit. Dan BCA, Bank Sentral Akhirat. itu alhamdulillah dipertemukan dengan. Jadi mereka pun nggak terima apapun? Tidak ada apa-apa. Jadi makanya kalau nanti kadang-kala ada orang tua yang datang ngasih makanan. Koleksi bukunya berapa banyak? Saat ini yang di Warabel hanya 4.000, kami koleksi seluruhnya ada 8.000 karena kami ada 7 pojok baca. Kenapa pojok baca? Karena ada beberapa anggota baca yang rumahnya jauh, kalau datang ke kami itu untuk naik ojek aja ongkosnya 30.000. Jadi akhirnya ya udah kalau memang bersedia kami akan ini pinjamkan buku, dan nanti setiap 3 bulan sekali kami rolling buku. Ya. Bukunya selama ini dapat dari mana, Bude? Kalau buku ada sumbangan dari beberapa penerbit, ada juga personal, misalnya kenal teman, terus Bude saat ini yang buku dibutuhkan apa, saya butuh ini, alhamdulillah dapat kiriman. Dan kami juga ini anak-anak yang belajar di kami kan dari PAUD. PAUD itu nanti kelas TPQ. Nanti kelas TPQ dia ikut pendampingan belajar. Nanti kalau udah SMA mereka baru tidak datang. Nah, nanti ada beberapa anak yang sudah bekerja. Nah, mereka itu menyumbang, dan kami juga ada gerakan bank sampah. Nah, dari bank sampah itulah kami untuk belanja buku, dan kami ada kenalan distributor toko buku lumayan besar, ya kami hubungin beliau, dan akhirnya dengan ada dapat bersahabat harganya gitu. Masih butuh buku nggak ya? Saat ini
kami masih sangat butuh buku, terutama buku tentang parenting dan buku untuk anak-anak Pak kami. Dan buku tabungan mungkin ya. Itu cukup satu tuh ya sebenarnya. Buku baru 50 eksemplar dalam satu hari itu besok sudah bukan baru lagi. Dan kalau berkunjung ke kami, bukunya sudah tidak ada yang utuh, semuanya udah rusak, halaman atau isinya udah bahkan ada yang pinjam itu tidak dikembalikan. Itu sudah tidak heran lagi. Ya Budi, Berarti pokoknya itu insya Allah nanti ada bantuan buku ya. Amin. Dari Terima kasih. Karakan. Bagi-bagi jutaan buku. Ya kami dengan lebih baik akan mengupayakan. Ya, oke, Bu Dekis, tantangan terberat yang Anda hadapi sebagai orang yang berada di ujung tombak untuk mendorong literasi ini, untuk mendorong minat baca, ya, mengakses buku-buku yang bermutu tentu ya. Apa tantangan yang terberat yang Anda rasakan? Satu ya tantangannya kaderisasi relawan itu sangat sulit. Ya. Karena itu memang harus mulai dari hati Calling, dan panggilan. kerja hati itu. Dari panggilan ya. Kedua ya buku, tadi itu klise ya itu kalau buku itu jelas kami sangat keteteran untuk mengupgrade buku baru terus. Ya itu jadi warga akhirnya pada mendonasikan sampah itu dan alhamdulillah sedikit terpenuhi dari situ, walaupun kan tidak semua keinginan kita itu bisa terpenuhi saat itu. Saya bilang kita berdoa terus, bekerja terus, tapi kalau tidak dipenuhi saat itu berarti kita akan dibahagiakan di nanti. Kan semuanya akan indah pada waktunya seperti yang kita baca di novel. Oke, Bu Dekis, matur nuwun, terima kasih Sami-sami. ya. Jangan lupa tagih janjinya Ya, untuk insyaallah. dapatkan buku melalui gerakan berbagi jutaan buku untuk Indonesia ya. Sekali lagi terima kasih. Jadi Bung Helmi, Yes. Kick Andy mulai bagi-bagi buku itu sejak 2007. Itu sebenarnya juga merepresentasikan apa yang saya rasakan ketika dalam kemiskinan nggak bisa beli buku. Saya kalau ulang tahun itu ibu saya belikan satu buku tipis itu, prakarya. Tapi saya tahu betapa dahsyatnya buku prakarya karena begitu saya baca, saya bikin prakarya dan semua murid dan guru kagum. Jadi saya bilang, oh ternyata siapa yang menguasai dulu informasi, dia yang leading gitu loh. Ada kesadaran dari kecil. Ya. Dan saya sembunyikan, saya nggak kasih tahu ke guru saya bahwa itu saya dapatkan dari sebuah buku tipis yang hadiah ulang tahun ibu saya, ulang tahun saya yang dikasih ibu saya. Jadi sejak itu ada kesadaran bahwa buku itu penting. Tapi karena miskin, nggak bisa beli buku. Nah setelah itu saya dendam. Saya bilang satu hari nanti saya akan bagi-bagi buku untuk orang-orang miskin. Waktu itu ngomongnya gitu Bu. Begitu ada acara Kick Andy, terus teman-teman bilang, harusnya ada sesuatu yang kita kasih ke penonton apa? Aku bilang buku. Kami suka guyon karena ada penonton-penonton setia yang bisa 5 tahun nonton acara Kick Andy terus menerus di studio. Hanya untuk minta ngambil bukunya aja. Motifnya saya nggak tahu waktu itu. Tapi saya selalu nyindir mereka. Jadi udah berapa tahun? 3 tahun saya Pak Andi. Ada yang 5 tahun, saya 5 tahun Pak Andi. Ngapain nonton Kick Andy 5 tahun? Mereka cengangas-cengangas. Saya bilang, saya tahu nih, pasti minta buku, gara-gara buku. Dan pasti sudah punya perpustakaan di rumah masing-masing. Saking lamanya kan. Guyonan saya terbukti juga. Iya. Hari ini saya mau ngundang salah satu penonton. Dia hanya nonton 1 tahun. Tapi dari situ dia menggerakkan perpustakaan di desa dia. Dari buku Kick Andy. Dari buku Kick Andy modalnya. Nah, bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kick Andy. Jadi tujuan nonton Kick Andy buku atau pengen nonton saya sama narasumber? Jujur lo ya, jujur. Kalau jujur ya pengen dapat buku. Ya, Bung Helmi, tadi kan saya cerita ya. Mungkin banyak orang yang punya akses untuk mendapatkan buku, tapi kesadaran untuk menjadi penggerak literasi itu nggak semua orang, ya. Ya. Jadi kalau dari pengalaman ini, kekuatan buku di mata Anda. Jadi banyak sekali orang ya, kayak tadi ternyata ininya Kopingho gitu. Saya dulu pembaca Kopingho. Jadi Kopingho itu bukan sekedar silat, Bang Andi. Iya. Di situ kan banyak sekali Filosofi, falsafat. Di atas langit ada langit. Ya, jadi menurut saya betapa hebatnya buku. Jadi kalau kita donasi buku satu pun, itu jangan-jangan akan merubah nasib orang loh. Baik, sudah waktunya kita panggil tamu kedua. kita yang berikutnya ya. Ini nggak kalah antiknya ya. Lucu. Lucu artinya modalnya adalah datang ke acara Kick Andy di studio 1 tahun. Setiap hari.
bukan tiap hari, setiap minggu. Setiap syuting. Setiap syuting. Mungkin dia naksir Anda kali. Sayangnya laki-laki. Oh, dia laki ya? Iya. Oke, kita panggil Mas Wahyudi. Iya, iya, bukan perempuan ya. Mas Wahyudi, ya. Saya pikir kamu tuh perempuan gitu, datang tiap hari kan. Tiap kali mau datang ya. Iya, iya. Terima kasih udah datang ya. Oke. Sekarang pekerjaan Anda apa? Pekerjaan saya kalau setiap hari itu ngelapak mainan di pasar, terus tiap minggu di CFD, terus kalau ada pasar malam juga CFD itu Car Free Day. Car Free Day, Di ya. mana ini? Di Wonogiri. Tapi hari ini kan kita lagi bercerita tentang literasi ya, tentang orang-orang yang mendorong orang lain untuk mendapatkan akses membaca ya, minat baca dan seterusnya. Anda punya perpustakaan? Punya taman baca Oh, taman baca bukan perpustakaan ya. Di Wonogiri. di Wonogiri. Namanya apa? Namanya Rumah Baca Sang Petualang. Sang Petualang? Sang Iya. Petualang. Wow. Kan tadi saya bercanda sama Bung Helmi nih. Saya bilang teman-teman yang nonton acara ini tujuannya banyak yang sebenarnya ingin dapat buku. Jadi Anda nonton Kick Andy dari tahun berapa waktu itu? Saya dulu 2014 sampai 2015 hampir tiap minggu saya daftar nonton Kick Andy dan saya dulu sering duduknya di sana. Jadi makanya malam ini nggak Kok duduk nyangka di juga sini kalau ya? duduknya di sini gitu. Jadi Oh, kalau gitu pindah lagi sini. hanya baik. gara-gara untuk dapat buku. Dulu profesi Anda waktu nonton Kick Andy itu apa ya? Dulu saya penjaga malam di pos polisi lalu lintas di Monas, samping Patung Kuda itu. Oh, Gaji waktu itu ya masih 600.000 sebulan. jagain LED saya dengar ya? Setiap pos polisi itu kan ada atasnya atasnya itu ya? ada itu Yang ada iklannya jaga itu? sama bersih-bersih posnya. Jadi tujuan nonton Kick Andy buku atau pengen nonton saya sama narasumber? Jujur lo ya, jujur. Kalau jujur ya pengen dapat buku. Rasain. Karena Jadi selama ini apa yang saya duga-duga yang nggak berani saya tanyakan terjadi nih. Terjadi ya? Saya bilang ini apa orang-orang karena kagum sama aku Ternyata enggak. atau pengen dengerin narasumber, ternyata Cuma kejar bukunya aja. Untung ditaruhnya di belakang acara. Kalau ditaruh di depan pulang gitu. iya kosong tuh pas ini ya. Kita bagi-bagi. Makanya jangan dibagi dulu itu ya. Ini bisa separuh hilang. Oh jadi motivasinya itu. iya, jadi, Kenapa sampai muncul motivasi seperti itu? saya dilahirkan dari keluarga yang nggak mampu. Saya dari TK itu ikut nenek di Wonogiri karena orang tua bercerai. Terus dari kelas 3 SD saya itu kalau masuk SD sekolah itu harus jualan dulu gitu. Terus waktu SMP itu saya jalan kaki 6 kilo itu dan jarang sekali dikasih uang untuk ongkos ataupun untuk jajan sama nenek. Jadi setiap teman-teman ke kantin kalau pas jam istirahat saya harus ke perpustakaan biar laparnya itu hilang gitu hanya lupa lapar. untuk itu ya. Terus waktu itu saya kerja di Jakarta 2013 pulang kampung lihat anak-anak kecil pulang sekolah mereka jalan kaki 6 kilo tapi bukan untuk belajar tapi untuk main PS, main game online. Nah, Ke kota gitu? ke kota. Jadi dari situ saya harus bikin sesuatu yang membuat anak-anak ini nggak main ke kota untuk hanya sekedar main PS atau game online gitu. Tercetuslah rumah baca itu. Rumah baca tapi nggak punya modal. Awal waktu itu nggak punya modal. Terus datang ke acara Kick Andy. Datang ke Kick Andy, ngajak temen, biasanya 10 orang gitu saya ajak. Nanti bukunya saya kumpulin. Dapat 10. Ini lebih parah daripada yang... Tunggu, ngajak 10 orang. Iya. Tujuannya apa? Ya biar dapat bukunya 10 buku. Jadi kalau 10 nanti dapat saya 10 buku. Ini siapa yang ngajak teman tadi? Ini mukanya sama semua, jangan satu rombongan ini. Oke, tapi teman-teman yang diajak itu tahu motifnya adalah untuk ngumpulin buku. Iya, kebetulan. Jadi kamu bawa joki sebenarnya? Iya, teman-teman perantauan. Joki buku ada lagi. Teman-teman perantauan dari Wonogiri yang ada di Jakarta, terus nanti setiap saya ada, waktu itu ada email itu undangannya,
ayo yang mau nonton Kick Andy ikut saya hari ini dengan catatan bukunya untuk saya. Kalau enggak bukunya, karena bukunya bagus-bagus sama teman-teman itu nggak dikasih ke saya, tapi mereka beli buku atau bekas seperti itu dikasih ke saya. Tapi enggak dong, bahagia juga ya. Ternyata lepas dari, ya pasti ada lah inspirasi yang ditangkap dari acara Kick Andy kan. Ya tolonglah bilang ada. Jangan semata-mata buku. Ini masalah reputasi loh ini ya. Sementara orang bilang hebat acara Kick Andy hebat, ternyata ada yang datang cuma buku. Tapi minimal ada kontribusi lah itu. Tapi kan Oke, jadi baiknya dong. selama berapa? 1 tahun betul itu? Iya, 2014-2015 itu masih sering dapat email dan karena saya kerja di Jakarta sampai 2016. Jadi dalam 1 tahun modalnya dapat berapa buku itu? 2015 dari 2014 sampai 15 itu sekitar 100-an buku saya bawa pulang. Terus 2015 saya di Wonogiri bikin gubuk dan ya terbentuklah Rumah Baca Sang Petualang itu. Oke. Tapi kan kami selalu tanya, lalu buku itu dibaca di mana itu? Ditaruh di mana buku-buku itu? Kalau dulu awalnya di Rumah Baca Sang Petualang itu lantai hanya pakai terpal itu Pak Andi. Terus raknya kita nggak punya karena memang waktu itu terbatas karena gaji saya yang tiap bulan 600.000. Jadi saya cuma pakai raknya, pakai kardus yang saya tata gitu. Dan begitu saya buka, antusias anak-anak sangat luar biasa. Bahkan 100-an buku itu langsung habis gitu, ludes. Mereka pinjem bawa pulang. Termasuk buku-buku dari sini, dari Kick Andy itu hilang juga sampai sekarang gitu. Nggak kembali gitu. Karena buku bagus-bagus gitu. Itu karma. Karena kamu dapatnya nggak ini juga gitu. Oke, tapi itu awal mula ya. Sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita lihat dulu ya liputannya ya. Ini dia liputannya. Wahyudi yang akrab dipanggil Yudi mendirikan Rumah Baca Sang Petualang pada tahun 2015 berbekal buku yang dikumpulkannya sebagai penonton setia Kick Andy selama 1 tahun. Yudi mendirikan rumah baca agar warga, khususnya anak-anak, mempunyai kegiatan positif. Karena sebelum ada Rumah Baca Sang Petualang, anak-anak lebih banyak bermain game. Pertama saya kenal Mas Wahyudi itu kurang lebih 7 tahun yang lalu. Beliau saya anggap merupakan sosok pejuang yang tangguh untuk desanya. Jadi dahulu beliau itu memulainya dari buku. Dibantu para relawan, Yudi mengadakan beragam kegiatan untuk menarik minat warga berkunjung ke rumah baca. Di antaranya mewarnai, kegiatan pembuatan kerajinan dan pembuatan jahe instan. Menurut saya mah kalau baca buku itu dapat ilmu, dapat pengetahuan, dan bisa tambah pintar. Bukan hanya di Rumah Baca Sang Petualang yang saat ini berada di Taman PKK Desa Tirto Suworo, Yudi juga menyediakan buku di beberapa tempat, di antaranya pos ronda, sekolah, posyandu, dan masjid. Secara berkala, buku-buku di tempat tersebut diganti. Kalau menaruh buku di pojok baca itu kurang lebih sekitar sebelum pandemi sudah dimulai. Jadi kalau dihitung mungkin lebih di atas 3 tahun. Jadi Mas Wahyudi keliling, ada ditaruh di posyandu, beliau juga keliling ke tempat-tempat keramaian. Untuk menambah koleksi buku di Rumah Baca Sang Petualang dan mengadakan beragam kegiatan, Yudi menyisihkan uang dari hasil usahanya dan dari hadiah penghargaan yang diraihnya. Yudi juga mendapat bantuan buku dari teman-temannya. Dengan kegiatan beliau seperti itu, beliau harus bekerja dengan keadaan yang sewajarnya, tidak berlebihan, tetapi mampu menyisihkan uang untuk membeli buku, untuk kegiatan adik-adik. Dari kegiatan Rumah Baca Sang Petualang, Yudi dan teman-temannya terus berpikir untuk memberi kontribusi pada desa. Mereka berdiskusi dan tercetus ide untuk mengadakan kursus komputer berbayar sampah yang dimulai pada awal tahun 2020. Kegiatan ini sempat terhenti karena pandemi.
Namun, kini sudah aktif kembali. Kegiatan di sini yang saya ikuti membaca dan les komputer, soalnya bisa belajar di laptop dan bisa teman-teman bisa menggunakan laptop. Yudi dan teman-temannya berharap dapat membentuk sebuah yayasan agar Rumah Baca Sang Petualang terus berkembang, sehingga lebih banyak memberi manfaat pada warga. Salam literasi! Oke, sekarang punya berapa buku koleksi Yudi? Kalau koleksi sebenarnya sekitar 6.000 sampai 7.000 buku. Oh ya? Cuman mungkin hampir 1.000-nya buku yang nggak kembali. Karena memang kebetulan di kampung saya itu di Desa Tirtosworo itu kan dulu kampung literasi. Jadi setiap pos ronda ada Buku? Iya, setiap pos ronda kita kasih pojok baca. Itu ada 12. Oh, kamu yang ngasih? Iya, dari Rumah Baca. Oke, menarik ya sekarang dengan perkembangan. Tapi Bung Helmi, ini bukan cuma urusan buku. Sekarang ada komputer ya? Iya, ada kelas komputer. Kelas komputer. Nah, nanti cerita bagaimana sampai bisa berkembang seperti itu dan komputernya dari mana, siapa yang ngajar, dan apa perubahan yang kita bisa rasakan di kalangan anak-anak muda di desa ini ya. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Iya, dulu waktu awal Rumah Baca saya hanya lulusan SMP. Iya. Terus Luar karena biasa. saya ingin memberikan contoh belajar itu tidak mengenal batas usia, akhirnya 2018 saya masuk mendaftar kejar paket C. Nah, awal mulanya tantangan terberat untuk meyakinkan orang tua dan masyarakat sekitar dan menarik anak-anak untuk bisa datang ke perpustakaan atau warung belajar itu atau warung baca itu apa tantangannya? Kalau awal mula memang masyarakat kampung itu kan buat apa sih membaca buku seperti itu. Terus jadi memang beberapa bulan itu Rumah Baca itu memang awal berdiri nggak banyak pengunjung gitu, kosong. Akhirnya saya sama teman-teman itu bikin kegiatan supaya anak-anak itu mau datang, ada kegiatan menggambar, mewarnai, terus ada outbound seperti itu. Nah, anak-anak itu seminggu sekali kita bikin kegiatan seperti itu. Awalnya dia datang cuma nonton buku, lihat gitu. Minggu kedua dia lebih dekat, minggu ketiga megang, minggu keempat baru dia mulai, Mas pinjem ini, ditulis, bawa pulang dan nyampe sekarang seperti itu. Jadi memang boleh bawa pulang ya? Iya, boleh dibawa pulang dan boleh baca di situ. Baik, kalau tadi aku bilang bahwa sudah ada kelas komputer itu bagaimana ceritanya? Kalau pengelola taman baca atau rumah baca itu kan memang kita harus kreatif gitu Pak Andi ya dan Pak Ilmi. Jadi supaya kegiatan rumah baca itu berjalan terus, nggak hanya monoton membaca buku gitu, kita bikin kegiatan yang kira-kira dibutuhkan masyarakat sekitar. Dan saya melihat di tempat saya itu anak-anak SD bahkan SMP itu untuk kelas komputer itu masih jarang gitu ya, bisa untuk membuka laptop aja masih jarang gitu. Akhirnya 2020-an lah, 2020 saya bikin kelas komputer berbayar sampah. Jadi anak-anak datang dia bisa ikut kelas komputer hanya menggunakan sampah yang ada di rumah. Saya mau nanya, kan dari tahun berapa nih kegiatan Taman Bacaannya? 2015. Sekarang arti udah 7 tahun. Iya. Mas Yudi kan ada di situ ya, mengawasin day by day gitu. Ada nggak perubahan gitu ya, manfaat dari kegiatan yang dilakukan, misalnya ada anak menjadi apa, menjadi lebih pintar, menjadi kemana gitu? Kalau hanya sekedar mengamati dan nggak berani mengakui bahwa anak itu mendapat juara di sekolah gara-gara rumah baca gitu, nggak berani mengakui itu, tapi beberapa anak yang masuk dalam catatan saya, oh anak itu menjadi juara ya, berprestasi dan ikut lomba juara 1 tingkat provinsi seperti itu ada yang seperti itu Pak. Jadi cuman hanya kamu nggak berani klaim. Iya, nggak berani ngeklaim gitu, tapi memang anak-anak yang itu yang rajin minjem buku 10-20 nanti
2 minggu dibalikin, nah, seperti itu. Ya, ini penting nih kita tanyakan. Jadi betapa buku itu bisa mempengaruhi seseorang ya, anak-anak dalam hal ini. Jadi makin kita rasakan buku itu memang harus ya kita manfaatkan lah, kita distribusikan. Mas Yudi kejar paket C ya? Iya, dulu waktu awal rumah baca saya hanya lulusan SMP. Ya. Terus karena saya ingin memberikan contoh karena di kampung juga memang ada yang banyak yang hanya lulusan SMP gitu, bahwa belajar itu tidak mengenal batas usia. Akhirnya 2018 saya masuk mendaftar kejar paket C dan alhamdulillah 2020 lulus paket C. Nah, Bung Helmi. Ya. Coba berikan kesimpulan kenapa gerakan berbagi jutaan buku untuk Indonesia ini penting. Sekali lagi penekanan. Iya, untuk yang baru nonton ya dari awal. Jadi kami dengan teman-teman menggagas satu gerakan yang saya pikir diperlukan oleh bangsa ini. Karena kita udah mencetuskan diri untuk menjadi negara 4 besar, 3 besar, 2030, 2045 yang saya pikir itu tidak mungkin bisa kita capai tanpa kita memperhatikan SDM. Kita perlu orang-orang pintar, kita perlu orang-orang yang punya ilmu, yang kita artinya kita harus memberikan asupan-asupan bacaan, kesempatan belajar dan sebagainya. Ini penting. Jadi jangan dianggap tidak penting betapa faktor buku demikian bisa merubah nasib orang. Nasib saya, nasib Bang Andi tadi kita udah cerita sangat dipengaruhi oleh peranan buku. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sukses selalu. Sukses. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Waidi. Baik, tadi ada cerita bagaimana anak-anak Indonesia di berbagai daerah yang punya keterbatasan sehingga akses mendapatkan buku begitu sulitnya, akses mendapatkan pendidikan yang baik juga sulit, tapi peluang itu selalu ada. Dan ini cerita tentang kerjasama benihbaik.com dengan Grab Indonesia untuk program beasiswa. Untuk itu saya mengundang Tias untuk hadir di panggung. Kita berikan aplaus. Tias Widyastuti. Iya, terima kasih. Ya, Tias dari mana? Saya dari Grab Indonesia, saya Director of Two Wheels and Logistik di Grab Indonesia, Pak. Oke, cerita sedikit tentang kerjasama pemberian beasiswa untuk anak-anak Indonesia. Ini beasiswa apa? Iya, boleh. Mungkin diawali dengan kenapa kita melakukannya juga kali ya, Bang Andi. Jadi, apa yang mendorong Grab Indonesia untuk punya program beasiswa? Jadi kami tuh percaya bahwa masa depan atau generasi di depan itu harus lebih baik dari generasi pendahulunya. Dan landasan dari generasi yang lebih baik itu kita percaya bahwa itu adalah pendidikan. Oleh karena itu Grab Indonesia bersama dengan benihbaik.com kita mengadakan program beasiswa namanya Grab Scholar, program beasiswa Grab 2022 gitu. Oke, ini untuk siapa ini? Level SD kah, SMP kah, SMA kah atau? Iya. Jadi Bang Andi di sini kita terbuka untuk dari SD, SMP, SMA atau SMK, dan universitas. Jadi berapa banyak calon penerima beasiswa? Calon penerima beasiswa kita ada 1.158. Oke, terdiri dari? Jadi SD-nya ada 450. Oke. SMP-nya ada 183. Oke. SMA dan SMK ada 510. Dan universitas ada 15 mahasiswa. Nah, tentu harapannya apa dengan adanya Grab Scholarship ini? Iya, jadi harapannya mungkin ke depannya bahwa akses pendidikan itu bisa merata, Bang Andi. Jadi kita punya banyak disupport oleh mitra-mitra kita, mitra pengemudi, mitra merchant dari resto-resto, dan lain-lain. Kita ingin bahwa keluarga besar Grab, termasuk mitra-mitra pengemudi, memiliki akses pendidikan dan juga masyarakat Indonesia. Dan tadi juga pengen mensupport kawan-kawan Mas Wahyudi gitu ya, untuk bisa memberikan masa depan yang lebih baik buat Indonesia juga. Berkontribusi sedikit saja gitu, Bang Andi. Oke, baik kalau gitu di acara ini
ada simbolik ya. Serahkan bantuan itu melalui benihbaik.com dan di sini ada Bu Anggit Hernowo mewakili benihbaik.com. Silakan, terima kasih Ibu Anggit. Iya. Beasiswa dari Grab Indonesia melalui benihbaik.com untuk 1.158 penerima untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan universitas. Terima kasih untuk kerjasamanya Grab Indonesia, Benihbaik juga. Dan aku juga mau berbuat baik dengan bukan berbagi beasiswa tapi berbagi buku ya. Bagi siapapun yang menonton acara ini dan ingin mendapatkan buku ini, caranya mudah, cukup dengan ikut kuis di Twitter, Facebook, dan Instagram Kick Andy Show. Ya, di situ ada pertanyaan, tinggal dijawab. Kalau Anda beruntung, Anda mendapatkan buku ini. Dan bagi Anda tadi yang menonton dari tengah, tidak dari awal, juga jangan khawatir karena ini ditayang ulangkan di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu caranya, ada cara yang mudah, yaitu dengan klik benihbaik.com dan ada penggalangan dana yang sedang dilakukan saat ini, yaitu untuk program gerakan berjuta buku untuk Indonesia yang tadi kita diskusikan. Jadi Anda nggak harus dalam jumlah besar ya, harus datang ke kami, tapi cukup klik, nanti di situ ada penggalangan dana untuk ikut memberikan kontribusi. Berapapun itu, Anda sudah ikut mencerdaskan generasi Indonesia. Jadi semoga acara ini juga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV